sampailah kita di video pertemuan kelima yang merupakan materi kuliah terakhir untuk sesi UTS ini. Dalam kesempatan ini kita akan menyelesaikan topik deskriptor stereokimia yang telah kita mulai di video sebelumnya dengan membahas pertama-tama kiralitas dalam molekul tanpa pusat stereogenik. Tentu Anda masih ingat ketika kita mengoreksi istilah pusat asimetrik atau pusat kiralitas dengan pusat stereogenik, karena salah satunya kiralitas bisa ada meskipun tidak ada pusat stereogenik, yaitu jika molekul tersebut memiliki sumbu atau bidang stereogenik. Nah, contoh molekul dengan sumbu stereogenik itu adalah kumulena, struktur dengan ikatan rangkap terkumulasi, tapi jika ikatan rangkapnya berjumlah genap. Karena kalau berjumlah gasal, strukturnya akan memiliki isomer cis-trans. Nah, alena itu merupakan kumulena yang paling sederhana, yang memiliki dua ikatan rangkap. Contoh lain adalah alkilidena sikloalkana, spirana, dan juga senyawa yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya sebagai atrop isomer. Misalnya bifenil, tersubstitusi, orto. Nah, sekarang kita akan menamai, jika misalnya alena memiliki konfigurasi seperti ini, apakah dia itu R atau S? RS-nya seringkali dibedakan menjadi AR dan AS atau RA dan SA, dengan A menunjukkan aksial atau sumbu. Nah, bagaimana cara kita mengerjakan konfigurasi untuk alena seperti ini? Yang pertama adalah kita harus melihat dari salah satu ujung ikatan rangkap, bisa ujung sebelah kiri, bisa ujung sebelah kanan. Anda perhatikan alena ini, karena dia ikatan rangkapnya ada dua, maka perubahan posisi dari orbital P menyebabkan di ujung sini berada pada bidang kertas, sementara di ujung satunya lagi tegak lurus dengan bidang kertas. Ini berbeda dengan kalau rangkapnya hanya ada satu. Rangkapnya hanya ada satu, yang kita peroleh adalah cis dan trans. Ketika rangkapnya ada dua, menjadi tegak lurus. Ketika rangkapnya tiga, kembali lagi cis trans, yaitu sepada bidang kertas kembali. Demikian berselang-seling dalam sistem kumulena yang semakin tinggi. Nah, untuk kita fokus pada alena ini. Nah, pada alena ini cara kita untuk menentukan konfigurasi adalah dengan melihat sumbu stereogenik ini, yaitu CCC ini, bisa dari ujung sebelah kiri, bisa dari ujung sebelah kanan. Yang kalau Anda kerjakan dengan benar, hasilnya akan sama saja. Di contoh ini, saya akan menunjukkan bagaimana kalau saya memandang dari sebelah kiri. Nah, ketika melihat dari sebelah kiri, maka kita akan melihat seperti ini. Jadi H akan berada di atas, CH3 berada di bawah. Dan karena berada di depan, kita beri garis utuh. Sementara di belakang, kita akan dapatkan H ke sebelah kiri, CH3 ke sebelah kanan. Dan karena posisinya di belakang, digambarkan dengan garis putus. Nah, R dan S kemudian ditetapkan dari proyeksi ini dengan ketentuan tambahan bahwa prioritas gugus-gugus yang ada di depan itu lebih tinggi daripada yang ada di belakang. Nah, jadi yang di depan ini selalu mendapatkan 1 dan 2. Yang belakang sini selalu mendapatkan 3 dan 4. Tinggal sekarang yang di depan ini kan ada metil, ada H, dan kita tahu metil lebih tinggi prioritasnya daripada H. Maka metil mendapat nomor 1, H mendapatkan nomor 2. 3 dan 4 itu adalah untuk yang belakang. Dan karena metil lebih tinggi daripada H, maka metil nomor 3 dan H-nya nomor 4. Konfigurasi ditentukan dengan melihat arah pergerakan dari atom nomor 2 ke nomor 3. Kita bisa lihat ini searah dengan jarum jam. Maka dia konfigurasinya R.
atau AR atau RA. Dikenal juga penamaan berdasarkan sistem helix putar kanan atau helix putar kiri. Nah, untuk menentukan penamaan helix itu, yang dilihat adalah dari posisi atom prioritas pertama ke prioritas ketiga. Kalau dia berlawanan jarum jam seperti ini, maka diberi lambang M, kependekan dari minus. Dan untuk molekul yang memiliki sumbu stereogenik, jika konfigurasinya AR, maka helixnya adalah M. Saya biasa menghafalnya dengan lengan, arm. Kita masuk ke contoh kedua. Juga molekul yang punya sumbu stereogenik, yaitu alkylidena sikloalkana. Sikloalkana adalah ini, sementara gugus idena itu digunakan untuk menunjukkan rangkap yang keluar dari cincin seperti ini, atau eksosiklik. Ini adalah gugus idena atau alkylidena, karena ada gugus alkil setelahnya. Nah, di sini juga sama, kita harus menemukan dulu sumbu stereogeniknya, dan sumbu itu adalah melewati rangkap ini dan memotong bidang segi 4 ini. Itu adalah sumbu stereogeniknya. Nah, kita juga sama bisa melihat dari sebelah kiri atau melihat dari sebelah kanan. Di sini saya contohkan bagaimana kalau melihat dari sebelah kanan. Nah, ketika kita melihat dari sebelah kanan, kita akan temukan penggambaran seperti ini. Jadi CO2H akan ke atas, H-nya ke bawah, dan letaknya di depan, maka garis utuh. Sementara di belakang sini ada Cl ke sebelah kiri, ada H ke sebelah kanan, dan dia digambarkan dengan garis putus-putus. Sama seperti tadi, prioritas depan lebih tinggi daripada belakang. Maka nomor 1 ada di CO2H, nomor 2 ada di H yang ini. Baru yang belakang Cl nomor 3 dan H nomor 4. Kita bisa lihat dari 2 ke 3 rotasinya searah jarum jam. Maka kita namai AR. Sementara menurut penggambaran helix, dari 1 ke 3 itu berlawanan arah jarum jam, maka dinamai M. Nah, contoh berikutnya, suatu senyawa spirana. Spirana itu adalah jika ada 2 buah cincin yang dihubungkan hanya pada 1 atom, seperti contoh ini. Nah, bidang stereogenik terjadi karena RS terjadi karena cincin ini berposisi tegak lurus dengan cincin ini. Jadi cincin yang pertama pada bidang kertas, cincin yang kedua tegak lurus bidang kertas. Sehingga sumbu dari C ini ke C ini dan ke C itu menjadi sumbu stereogenik. Maka kita dapat mengamati sumbu stereogenik itu juga dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan. Misalnya di sini dari sebelah kiri. Kalau dari sebelah kiri, maka yang kita lihat di depan adalah H-nya ke sebelah kiri, CH3 ke sebelah kanan. Sementara di belakang sini, H-nya akan ke atas, ini salah, ini CO2H. Salah, harusnya CH2OH. Keliru saya. Ya, ini CH2OH. Untungnya tidak mengubah konfigurasi, tapi saya salah ketik, ini CH2OH. Jadi untuk yang pertama yang di depan, kita tahu CH3 lebih tinggi prioritasnya daripada H. Maka nomor 1 di CH3, nomor 2 di H. Di belakang yang CH2OH mendapat nomor 3, sementara H mendapat nomor 4. 2 ke 3 menunjukkan rotasi berlawanan arah jarum jam, sehingga dilambangkan AS. Sementara 1 ke 3, penggambaran helix menunjukkan searah dengan jarum jam. Dilambangkan dengan P, yaitu plus. Nah, AS selalu berpasangan dengan P kalau molekul dengan sumbu stereogenik. Jadi Anda juga bisa menghafalkannya sebagai pas. Contoh keempat, kita punya atrop isomer dari bifenil.
Yaitu karena bifenilnya semuanya memiliki substituen berbeda-beda di posisi orto. Nah, ini juga apa yang terjadi karena dia berposisi orto, maka cincin pertama dengan cincin kedua tegak lurus. Karena tegak lurus, akibatnya apa? NO2 dan CO2H itu ada pada bidang kertas. Sementara H dan OME itu ada tegak lurus dengan bidang kertas. Jika kita memandang dari sebelah kanan, maka kita akan mendapatkan H ke kiri, O-metil atau OCH3 ke kanan, NO2 ke atas, CO2H ke bawah. Yang di depan ini OCH3 nomor 1, H nomor 2. Yang di belakang NO2 nomor 1, nomor 3, CO2H menjadi nomor 4. Sehingga pemutaran 2 ke 3 kita dapatkan searah dengan jarum jam atau AR. Sementara penamaan helix dari 1 ke 3 kita dapatkan berlawanan arah jarum jam atau M. Nah, jadi ini sudah mewakili 4 contoh yang berbeda, yaitu alena, kemudian alkilidena sikloalkana, spirana, dan bifenil. Satu contoh terkenal molekul dengan sumbu stereogenik itu adalah yang digunakan oleh Ryoji Noyori untuk melakukan hidrogenasi katalitik yang meraih Nobel tahun 2001, yaitu menggunakan katalis binaftol, S-binaf dan R-binaf. Nah, kita bisa melihat dari arah bawah di sini. Kalau kita lihat dari arah bawah, maka cincin ini tuh tidak seluruhnya di bidang datar, tapi seperti ditunjuk oleh pasak ini. Jadi bagian ini tuh keluar dari bidang kertas. Sementara dia untuk cincin yang ini, bagian yang ini yang keluar dari bidang kertas, yang ini masuk. Nah, sehingga kalau kita lihat dari bawah, PPH2 dengan cincin fenil di sini, itu posisinya seperti ini. Menyilang dengan PPH2 dan cincin fenil yang ada di situ. Ya, jadi menyilang demikian. Jadi dan di sini yang menjadi sumbu stereogenik kan ini ya, sumbu stereogeniknya. Jadi PPH2 dan garis, ya, jadi cara melihatnya begitu. Nah, kalau kita lihat dari arah depan ini, PPH2 kan prioritasnya paling tinggi, fosforus, ya nomor 1. Setelah itu, nomor 2-nya ini, di depan. Nomor 3-nya PPH2 yang belakang, nomor 4-nya di sini. Maka 2 ke 3 itu adalah demikian, dia adalah S. Tapi kalau seperti ini gambarnya, maka kita mendapatkan gambaran konfigurasinya justru adalah R. Ya, silahkan Anda mencoba bagaimana S-binaf, karena ini biasanya agak tricky untuk mengerjakannya dibandingkan dengan 4 contoh sebelumnya. Gitu. Nah, ini hanya menuliskan ulang saja apa yang tadi sudah langsung diterapkan. Kalau pada alena, jadi amati 3 karbon dari salah satu ujung, yang mana saja hasilnya akan sama. Kemudian urutkan prioritas 4 gugus yang Anda amati, 2 di depan, 2 di belakang dari ikatan rangka. Aturan tambahannya, gugus-gugus di depan akan lebih tinggi prioritasnya daripada di belakang, dan arah pergerakan dari gugus kedua ke 4, dari gugus prioritas kedua ke prioritas ketiga akan menentukan konfigurasi. Diberi awalan AR atau diberi subskrip RA kalau searah jarum jam, atau AS atau SH jika berlawanan arah jarum jam. Kata nama lain meninjau molekul seperti helix, jadi arahnya dilihat dari gugus ke-1, prioritas ke-1 ke prioritas ketiga yang menentukan konfigurasi. Kalau dia searah jarum jam, konfigurasinya P, berlawanan arah jarum jam, konfigurasinya M. Ini hanya mengulang apa yang sudah dicontohkan tadi. Baik, berikutnya bagaimana kalau molekul itu memiliki bidang stereogenik? Bagaimana menentukan konfigurasi molekul dengan bidang stereogenik? Ini lebih susah menentukannya daripada kalau yang dengan pusat
atau dengan sumbu stereogenik. Contohnya ini yang di slide sebelumnya atau di video sebelumnya telah kita kenal sebagai parasiklofana tersubstitusi yang secara khusus untuk senyawa yang seperti lompat tali ini disebut senyawa ANSA. Dalam hal ini yang menjadi bidang stereogenik adalah bidang cincin aromatik yang terletak pada bidang kertas. Maka untuk menentukan konfigurasi dari sini adalah N atau S, yang kita harus lakukan pertama-tama adalah kita harus mengamati bidang stereogenik tersebut dari atom tak sebidang yang terdekat. Atom tak sebidang, kita terlihat dari pasak ini tidak sebidang, itu adalah CH2. Nah, atom yang terdekat itu disebut dengan atom pilot. Nah, tapi di sini terdapat dua buah pilihan atom pilot. Karena CH2 yang sebelah kiri juga bisa menjadi atom pilot. Nah, dalam kasus demikian, pilihlah atom pilot yang terdekat dari atom yang lebih tinggi prioritasnya. Itu dilihat dari bidang stereogenik ini. Di sini ada CO2H. Itu yang membuat posisi ini lebih tinggi prioritasnya daripada yang lain. Karena itu atom pilot ditentukan dan adalah atom terdekat dari yang lebih tinggi prioritasnya. Sementara jadi atom yang CH2 di sini tidak bisa digunakan sebagai atom pilot. Dari atom pilot itu kita mengamati bidang stereogenik ada 3 atom berurutan, A, B, dan C. Maka jika ABC itu terlihat searah dengan jarum jam, konfigurasinya PR. Tetapi jika terlihat berlawanan arah jarum jam, namanya PS. Dengan awalan P menunjukkan planar, kiralitas bidang. Nah, di sini kita bisa A ke B ke C itu searah dengan jarum jam. Maka konfigurasi di sini adalah PR. Contoh kedua, kita gunakan senyawa parasiklofana tersubstitusi yang ini. Di sini ada 2 buah bidang stereogenik cincin aromatik. Yang kita pilih adalah yang lebih tersubstitusi, itu yang ada CO2H di sini. Yang maka kalau ini bidangnya, maka atom pilot terdekat tentunya adalah ini. Dan atom pilot ini dipilih bukan yang ini karena yang kanan lebih dekat dengan substituen, yaitu CO2H. Sama, kita lihat dari atom pilot ada A ke B ke C. Nah, posisi A ke B ke C itu di sini berlawanan arah jarum jam. Maka konfigurasinya adalah PS. Contoh ketiga, kita memiliki E-siklooctena. Di E-siklooctena tentu saja bidang stereogeniknya adalah yang dilalui oleh ikatan rangkap 2. Atom pilot dapat ditentukan dari posisi ini sebagai yang terdekat, tidak sebidang, atau atom pilotnya dari sini. Dua-duanya akan sama karena tidak ada substituen pembeda di sini. Misalkan saya pilih atom pilotnya adalah yang ini, maka urutan A, B, dan C akan menunjukkan urutan berlawanan arah jarum jam dan konfigurasi ini adalah juga PS. Kiralitas planar, seperti halnya kiralitas aksial, juga dapat dilihat sebagai sejenis helisitas. Bedanya kalau tadi AR analog dengan M, kemudian AS analog dengan P. Kalau untuk kiralitas bidang, dibalik. PR setara dengan helisitas P, PS setara dengan helisitas M. Jadi berlawanan hubungannya dengan kiralitas aksial. Contoh, pada senyawa ANSA yang tadi, kalau kita hubungkan dengan helisena, kita dapatkan perputaran A ke B ke C itu seperti putaran ini.
yaitu putaran heliks tangan kanan. Dan inilah yang disebut dengan plus, atau dalam huruf Yunani delta. Jadi PR setara dengan P pada senyawa dengan bidang stereogenik. Sementara kalau yang kita lihat adalah senyawa parasiklofana tersususi atau siklooktenat tadi, kita lihat ABC-nya itu tidak sama arah putarnya dengan tadi kan. Kalau ini setara dengan helix ini adalah ABC. Nah, kalau di sini ABC-nya setara dengan demikian. Senyawa helix tangan kiri, yaitu minus atau lambda. Di sini tersedia banyak sekali tugas yang akan dikerjakan setelah Anda mendapatkan kuliah ini. Selanjutnya, kita akan beralih pada penentuan konfigurasi relatif dalam senyawa bisiklik. Kalian sudah diperkenalkan apa itu senyawa bisiklik di video-video sebelumnya. Sekarang bagaimana kalau terdapat substituen pada senyawa bisiklik tersebut? Terdapat 4 istilah, yaitu ekso, endo, sin, dan anti. Bagaimana cara membedakannya? Kita mulai dulu dari apa itu ekso. Jadi kalau gugus terorientasi ke arah jembatan dengan penomoran, maksudnya penomoran itu nomor IUPAC yang dari 1, 2, 3, 4 itu dapat nomor terbesar. Nah, padahal kita tahu kalau menamai senyawa bisiklik itu kan dari yang terpanjang dulu sampai yang terpendek. Jadi yang nomornya terbesar pastilah yang terpendek. Ya. Nah, tetapi kenapa sengaja disebutnya bukan sederhana saja jembatan terpendek, tapi sebutnya jembatan dengan penomoran terbesar. Karena bisa saja bisiklik itu kemana-mana panjang jembatannya sama. Tapi karena substituennya ada yang berbeda, di situ dapat nomor kecil atau nomor besar. Maka yang jadi acuan adalah penomoran, bukan pendek panjangnya jembatan. Saya menuliskan jembatan terpendek di sini hanya untuk menyederhanakan bahwa yang penomoran terbesar biasanya adalah jembatan terpendek. Nah, kalau gugus itu terorientasi ke arah jembatan dengan penomoran terbesar atau jembatan terpendek, maka diberi deskriptor ekso. Tapi kalau orientasinya menjauhi jembatan itu, jembatan dengan nomor terbesar tadi, maka diberi deskriptor endo. Nah, misalkan di sini kita punya senyawa bisiklik, yang ke sini panjangnya adalah X jembatannya, yang ke sebelah kiri sini panjangnya adalah Y, dan yang ke atas panjangnya adalah Z. Dan kita tetapkan bahwa X paling panjang, Y kedua panjang, Z paling pendek. Nah, maka kita menyebut substituen di sini sebagai ekso. Kenapa? Karena kita lihat substituen ini mengarah ke atas. Searah dengan jembatan terpendek, yaitu jembatan dengan penomoran terbesar ini, yaitu yang Z paling kecil kan. Nah, karena ekso ini terarah ke arah jembatan itu, maka disebut ekso. Tapi kalau ini kan endo itu ke bawah, itu ke atas, maka di sini disebut endo karena gugus yang ada di sini itu terorientasi menjauhi jembatan dengan penomoran terbesar. Ya, jadi ekso kalau orientasinya ke arah jembatan penomoran terbesar, endo kalau terorientasi ke menjauhi jembatan dengan penomoran terbesar. Sementara kalau sin dan anti itu dilihatnya dari gugus pada jembatan dengan penomoran terbesar atau jembatan terpendek. Jadi kalau tadi kan jembatan terpendeknya yang Z nih. Nah, di situ ada gugus, maka yang sin itu adalah kalau terorientasi ke arah jembatan dengan penomoran terkecil atau jembatan terpanjang. Dalam hal ini X kan yang terpanjang karena dia mengarah ke X dan dia berada pada Z yang paling pendek, maka dia disebut sin posisinya. Tapi kalau orientasinya menjauhi jembatan terpanjang atau jembatan dengan nomor terkecil, maka dia adalah anti. Jadi Anda perhatikan sin dan anti itu punya lebih dari satu makna. Kita pernah belajar sin dan anti pada saat belajar sinklinal, antiklinal, dan seterusnya.
Di sini sin dan anti digunakan untuk menentukan posisi gugus atau substituen pada senyawa bisiklik. Nah, sin dan anti juga digunakan pada rumus zigzag senyawa asiklik. Misalnya, kalau R1 dan R2 ini berada pada sisi yang sama di bidang kertas, kita sebut sin. R2 dan R3 karena berada di sisi yang berlawanan, kita sebut saling anti. Nah, terakhir adalah konfigurasi relatif pada polimer yang dikenal dengan nama taktisitas. Jadi, kalau kita punya suatu polimer monomer alkena yang dapat berpolimerisasi, misalnya kalau RCH3 dijadikan polipropilena, kalau nanti R-nya fenil akan jadi polistirena. Nah, ketika ada R pada rangkap 2, jadi tentu saja tidak berlaku kalau kita menggunakan polietilena, karena polietilena R-nya H. Jadi hanya berlaku untuk yang ada R-nya. Maka ada konfigurasi relatif karena posisi yang satu ditentukan oleh yang lain. Ada yang namanya isotaktik, yaitu kita lihat semua pusat stereogenik pada tulang punggung, konfigurasi relatifnya sama, semua pasak ke depan. Tapi ada juga yang berselang-seling, pasak penuh, arsir, penuh, arsir, penuh, arsir, namanya simbiotaktik. Dan ada pula yang acak, penuh, contohnya sini penuh, arsir, arsir, contohnya. Ada banyak sekali, namanya juga acak, bebas. Ini merupakan konfigurasi relatif juga, karena konfigurasi ditentukan oleh konfigurasi atom lain dalam molekul tersebut. Terima kasih. Bahan UTS adalah sampai di sini. Banyak-banyak berlatih untuk mengasah kemampuan Anda mengerjakan soal dengan cepat dan tepat. Terima kasih.